Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Anak-anakku yang berbahagia dan Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa bersama-sama dalam rangka pembelajaran jarak jauh dengan bersama dengan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kirom, khususnya untuk kelas 5 dengan mata pelajaran fikih, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita. Baik anak-anakku, alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah, bisa melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran, yakni pelajaran fikih untuk kelas 5, tentang bersuci dari haid. Silahkan anak-anak untuk menyimak pelajaran berikut ini. Baik anak-anakku, pelajaran yang pertama terkait dengan bersuci dari haid. Dalam bersuci dari haid kita akan membahas beberapa permasalahan. Yang pertama, pengertian dari haid itu sendiri. Yang kedua, batas waktu haid, kapan batas waktunya. Dan yang ketiga, hal-hal yang dilarang dalam keadaan haid. Mungkin 3 ini dulu yang perlu Pak Guru sampaikan. Untuk berikutnya mungkin disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yang berikutnya tentang pengertian haid. Jadi pengertian haid menurut bahasa itu adalah sesuatu yang mengalir. Apapun yang mengalir itu dinamakan haid. Itu hanya bahasa, sehingga menurut bahasa itu artinya adalah umum. Sedangkan menurut istilah syara, menurut syariat Islam, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah balik dalam keadaan sehat, alami, bukan karena penyakit, dan keluar pada waktu tertentu atau siklus tertentu. Artinya, haid ini berarti keluar dalam keadaan orang yang sudah balik. Artinya, kalau memang ia belum balik, kan memang belum dikatakan haid. Berarti ketika ia haid, maka otomatis orang ini akan dikatakan balik. Jadi keluarnya darah itu pertanda ia adalah seorang yang mulai dikatakan ia balik dan berhak untuk mendapatkan semua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dalam keadaan sehat. Artinya tidak karena penyakit. Karena kalau ketika penyakit, maka tidak dikatakan itu sebagai darah haid. Dan juga kondisinya alamiah, artinya kodratnya perempuan itu adalah haid. Jadi kalau laki-laki itu tidak ada yang haid, karena ini untuk perempuan. Kalau laki-laki lain. Dan juga bukan karena penyakit, serta siklus dalam waktu tertentu, artinya per bulan atau per bulan kurang. Yang jelas antara setiap kali haid nanti akan diikuti suci, kemudian diikuti haid dan seterusnya. Anak-anakku, kemudian batas waktu haid. Batas waktu haid menurut kebanyakan ulama bahwa haid itu dimulai pada usia 9 tahun. Jadi ketika belum usia 9 tahun kok dia sudah mengeluarkan haid, maka tidak dikatakan darah haid. Begitu sebaliknya, kalau ia mengeluarkan darah haid setelah 9 tahun, maka tetap dikatakan ia darah haid sampai ia batas 15 tahun. Karena dimungkinkan sampai umur lebih 15 tahun pun ia tidak mengeluarkan darah haid. Jadi batas minimalnya adalah 9 tahun. Kemudian haid itu keluar setiap bulan atau sekali sampai ia menopause, artinya tidak keluar darah. Sampai ia tidak keluar darah. Jadi itu keluarnya. Jadi setiap bulan ia akan mengalami perputaran untuk haid, tidak haid, dan seterusnya. Nah, masa haidnya itu paling sedikit adalah 1 hari 1 malam. Kemudian paling banyak
itu 15 hari dan umumnya itu 5 hari atau satu minggu. Sehingga ketika ada seseorang perempuan yang haid tetapi kurang dari 1 hari, maka tidak dikatakan sebagai haid, tetapi tetap itu sebagai penyakit atau istihadah. Begitu juga ketika perempuan itu kok haid lebih dari 15 hari, anggaplah 16, 17 dan seterusnya, maka kelebihan daripada 15 itu tidak dikatakan darah haid, tetapi dikatakan sebagai darah istihadah. Jadi normalnya dia akan haid selama 5 hari, 6 hari, 7 hari, atau kebiasaannya perempuan itu. Kemudian warna darah untuk mengetahui itu dikatakan haid, maka dilihat warna darahnya. Ketika warna darah itu merah kehitaman, maka itulah dinamakan dengan darah haid. Maka perlu untuk diteliti lebih lanjut. Maka jangan khawatir dan tidak usah takut bagi perempuan nanti yang akan menghadapi haid ini. Bisa konsultasi dengan kakaknya perempuannya, ibunya, atau bapak ibu gurunya yang mengajarkan fikih terkait dengan haid ini, bisa konsultasi seperti apa. Jadi jangan khawatir dan jangan takut. Kalau laki-laki kan tidak ada haid, jadi tidak perlu takut. Tetapi wajib mempelajari ini karena nantinya dia akan punya punya tanggung jawab terhadap memimpin perempuan untuk mengetahui bagaimana hukum haid tersebut. Anak-anakku, setelah kita mengetahui pengertian haid dan juga mengetahui tentang batasan haid, maka perlu kita ketahui tentang hal-hal yang dilarang ketika haid. Nah, hal-hal yang dilarang ketika haid itu ada 5. Yang pertama yakni tentang sholat. Nah, dalam sholat ini ada sholat wajib, sholat sunnah. Sholat wajib seperti sholat 5 waktu, nah itu kan wajib, maka tidak diperbolehkan ketika dalam keadaan haid. Atau sholat sunat seperti kebiasaan kita kalau pagi hari. Kalau pagi hari kita kan sholat duha bersama-sama, itu tidak diperbolehkan bagi perempuan atau sholat yang lainnya. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah, dua-duanya tidak diperbolehkan. Nah, perlu diketahui ketika sholat itu sudah tidak dilaksanakan, maka tidak usah lagi mengqadha atau mengganti sholat tersebut ketika perempuan itu sudah selesai halangan. Jadi misalkan halangan 5 hari, meninggalkan sholat 5 hari, maka tidak usah diganti lagi. Karena itu rukhsah. Kalau kita bilang adalah dispensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enaknya dari perempuan, laki-laki tidak ada dispensasi. Nah, berikutnya, anak-anakku, yang kedua, hal yang dilarang ketika haid ini adalah puasa. Dilihat, ini di puasa itu, baik puasa itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajib, puasa Ramadan, puasa sunnah seperti Senin, puasa Kamis, kemudian puasa Arafah yang kebetulan kita di bulan Dzulhijjah, puasa Asyura dan seterusnya. Itu tidak diperbolehkan bagi perempuan. Nah, tetapi ada catatan ketika kita meninggalkan puasa, khususnya puasa wajib maksudnya, kalau puasa wajib misalkan berhalangan, maka tidak boleh berpuasa selama 1 minggu. Kalau dia haidnya 1 minggu, nanti selesai Ramadan, maka wajib mengganti puasanya. Jadi puasa itu wajib diganti 1 minggu juga. Ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat tidak perlu untuk diganti, tapi kalau untuk puasa ini harus diganti. Karena itu hal-hal yang dilarang ketika saat haid. Anak-anakku, yang berikutnya, hal yang dilarang ketika haid adalah berdiam diri di masjid. Jadi berdiam diri di masjid, nah itu tidak diperbolehkan. Iktikaf di masjid. Nah, tetapi kalau kita hanya sebatas jalan, melewati saja, maka tidak apa-apa. Dan itu diperbolehkan selama tidak mengotori. Loh, sekarang kan sudah ada softtek, sudah ada pembalut. Tentunya itu sudah bisa kita pakai akses agar tidak mengotori masjid ketika kita lewat. Tapi kalau kita diam, disitulah kita dilarang untuk berdiam diri di masjid. Anak-anakku, kita masih melanjutkan hal-hal yang dilarang ketika haid. Tadi kan ada 5. Yang keempat adalah membaca Al-Quran.
membaca Al-Quran tidak diperkenankan bagi wanita yang sedang haid. Nah, selain baca Al-Quran termasuk membawa. Jadi membawa itu tidak boleh, juga membaca itu tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang dalam keadaan haid. Akan tetapi ketika ia niat zikir, maka diperbolehkan. Ia niat zikir, baca Al-Ikhlas tapi niat zikir, diperbolehkan hal itu. Seperti ketika kita melaksanakan tahlilan, nah itu kan zikir dan ayat-ayat Al-Fatihah, tetapi diniati zikir maka diperbolehkan. Atau juga karena berdoa kepada Allah yang di situ ada ayat Al-Qur'annya, maka diperbolehkan. Kayak ucapan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan dalam Al-Qur'an dan itu boleh diucapkan ketika saat haid. Apapun doanya, apabila kita mendoakan orang tua kita, mendoakan teman kita, kita sendiri juga berdoa, diperbolehkan. Lebih-lebih dalam keadaan pandemi saat ini, kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit ini dan cepat hilang COVID-19 ini di muka bumi kita ini. Dan itulah diperbolehkan kalau kita berdoa. Baik, untuk selanjutnya hal-hal yang dilarang ketika haid yang terakhir adalah tawaf. Tawaf ini baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah tetap tidak diperbolehkan. Tawaf wajib terutama terkait dengan haji yang memang wajib, kemudian atau tawaf sunnah yang sekedar kita tawaf saja. Dua-duanya tidak diperbolehkan melaksanakan tawaf kalau dalam keadaan sedang. Anak-anakku, setelah kita memahami pelajaran pertama terkait dengan pengertian, terkait dengan batas waktu haid, terkait dengan hal-hal yang dilarang ketika saat haid, dari ketiga itu kalau sudah memahami, maka anak-anak dipersilahkan untuk membuka buku diktat atau buku cetaknya tentang pelajaran 1 tentang haid tersebut. Kemudian setelah baca mulai awal hingga akhir, maka silahkan untuk menulis hadis dan artinya halaman 4-5 ditulis di buku catatan. Kemudian yang kedua, mengerjakan skala sikap nomor 1 sampai nomor 10, yakni pada halaman 7 dan halaman 8. Kalian tulis dan kemudian dijawab di buku catatan dan dikirim di WA Pak Guru. Anak-anakku, setelah kita mempelajari bab 1 terkait dengan pengertian haid, kemudian batasan haid dan hal-hal yang dilarang ketika haid, mudah-mudahan kita bisa memahami dan bermanfaat ilmu yang telah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih bab 1. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.